alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut yang muslim berdoa dengan mendoakan kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Dina. Sakit atau apa? Dina apa kerja? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba semuanya lihat di bawah meja ataupun di bawah kursi atau masih ada tersisa sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pada hari ini itu terasa lebih aman, nyaman, dan kalian akan merasa lebih bersemangat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya dulu nih. Kalian pernah tidak merasa atau terkena yang namanya flu atau batuk itu? Pernah. Nah, biasanya itu disebabkan oleh apa? Virus. Nah, kalau kalian ingat beberapa tahun lalu itu kita pernah terkena yang namanya wabah penyakit COVID-19. Ya. Itu kan menyerang manusia Ya. dan disebabkan juga oleh virus. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa apakah virus ini tuh hanya sekedar menyerang manusia ataupun hewan, atau dia juga bisa menyerang makhluk yang lain? Dan virus ini kan makhluk yang sangat kecil nih, dia kan tidak bisa hidup mandiri, dia bisa berkembang biak tuh kalau dia masuk ke dalam sel inang makhluk yang lain. Gitu. Nah, menurut kalian sebenarnya tuh ada sih virus yang bisa menginfeksi bakteri. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas itu ada namanya virus yang menyerang bakteri atau kita sebut juga sebagai bakteriofag. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian virus dan juga struktur virus atau bakteriofag. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian virus. Nah, jadi virus ini itu adalah makhluk yang sangat kecil dan tidak tersusun dari sel. Nah, karena dia tidak tersusun dari sel ini, maka virus ini dia tidak bisa seperti makhluk hidup yang lain. Dia tidak bisa memberikan makanan sendiri atau tidak bisa menghasilkan energi. Nah, jadi virus ini tuh dia bisa berkembang biak kalau dia itu masuk ke sel makhluk hidup yang lain atau kita juga sebut sebagai sel inang seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Nah, di dalam sel inang inilah virus tersebut akan memperbanyak diri, akan membuat salinan diri mereka. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa virus ini itu ibaratnya sebagai penumpang. Dia tidak bisa yang namanya melakukan perkembangbiakan sendiri. Gitu. Dia bisa berkembang biak kalau dia ini masuk ke dalam sel inang makhluk yang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian dari virus bakteriofag. Nah, jadi virus bakteriofag ini adalah jenis virus yang menyerang dan menginfeksi bakteri, di mana bakteriofag ini dia akan menempel pada bakteri, di mana dia akan menyuntikkan materi genetiknya. Nah, untuk lebih jelas di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dari virus bakteriofag. Nah, yang di belakang nampak nih bagian-bagian dari struktur dari bakteriofag ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah DNA. Nah, DNA ini adalah isi utama dari bakteriofag. Nah, di mana di dalam DNA ini itu tersimpan informasi genetik yang diperlukan untuk memperbanyak virus. Nah, jadi ketika bakteriofag ini masuk ke dalam sel bakteri, maka DNA inilah yang akan disuntikkan ke dalam sel bakteri tersebut, dan kemudian dialah yang akan mengambil alih sistem kerja sel untuk memperbanyak virus. Yang kedua itu ada kapsid ataupun leher. Nah,
atau melindungi DNA. Nah, jadi kapsel atau polimer ini itu biasanya berbentuk bulat ataupun polihedral. Nah, kalau seperti ini itu bentuknya seperti polihedral, di mana fungsi utamanya itu adalah untuk melindungi DNA dari kerusakan atau membuat DNA ini akan tetap aman sebelum DNA ini disuntikkan ke dalam sel bakteri. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa kapsel ini itu adalah sebagai helm pelindung bagi DNA. Dan ketiga itu ada leher. Nah, jadi leher ini itu adalah bagian atau bagian penghubung antara kepala ataupun ekor. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah untuk sebagai penyangga ataupun penyokong agar struktur dari virus ini itu tetap stabil. Dan kemudian yang kelima yaitu ada selubung ekor. Nah, jadi selubung ekor ini adalah bagian dari bakteriofag yang bisa berkontraksi ataupun memendek. Nah, jadi ketika bakteriofag ini menempel pada bakteri, maka selubung ekor ini tuh dia akan berkontraksi. Dia akan menekan ataupun akan mendorong bagian jarum yang bawah ini agar masuk ke dalam sel bakteri. Nah, jadi bagian ini berfungsi sebagai alat penyuntik untuk memasukkan DNA ke dalam sel inang. Kemudian ada serabut ekor. Nah, jadi serabut ekor ini kalau teman-teman lihat, maaf maksud ibu anak-anak, serabut ekor ini kalau dilihat seperti antena ataupun kaki di ujung virus. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk mengenali atau menempel pada bakteri. Kemudian ada papan dasar. Nah, jadi papan dasar ini itu adalah bagian di ujung bawah ekor atau tempat serabut ekor ini itu melekat. Nah, jadi papan dasar ini juga disebut sebagai landasan utama bagi virus saat menempel pada bakteri. Dan juga papan dasar inilah yang jadi bagian selanjutnya itu adalah papan dasar. Nah, jadi papan dasar ini itu adalah bagian di ujung bawah ekor atau tempat dari serabut ekor ini itu melekat. Nah, jadi papan dasar ini itu juga disebut juga sebagai landasan utama bagi virus ini untuk melekat pada bakteri. Dan juga papan dasar ini juga membantu proses penyuntikan ataupun pemasukan DNA ke dalam sel inang tersebut. Dan yang terakhir itu ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini adalah struktur tajam di bawah virus, di mana fungsi yang itu adalah untuk memasukkan ke dalam sel bakteri. Nah, jadi ketika jarum penusuk ini sudah masuk ke dalam bakteri, maka DNA dari kapsul itu akan disalurkan melalui jarum penusuk tersebut sehingga DNA tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Nah, sebelum ibu memberikan kalian kasus permasalahan untuk kalian kerjakan, di sini ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, dari struktur bakteriofag yang sudah ibu jelaskan ini, kalau seandainya nih dari beberapa struktur ini tuh, misalnya nih serabut ekor, dia mengalami kerusakan nih atau tidak berfungsi. Menurut kalian nih, apakah virus ini tuh masih bisa untuk menginfeksi bakteri? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, kepada Suliani dipersilakan. Jadi yang seperti dibilang tadi itu bahwa serabut ekor ini kan berfungsi mengenali sel bakteri. Serabut ekor ini berperan untuk mengenali dan menempel pada reseptor tertentu di permukaan bakteri. Jika bagian ini tidak berfungsi, maka bakteriofag ini tidak dapat menemukan inang yang sesuai sehingga proses infeksi tidak dapat dimulai. Baik, terima kasih kepada Suliani. Apakah ada jawaban lain? Baik, silakan Sri Juli. Lalu kan yang dibilang tadi serabut ekor ini kan membantu pelekatan pada bakteri. Jadi sebelum memasuki materi genetik, bakteriofag itu harus melekat kuat pada dinding sel bakteri. Jika serabut ekor bakteriofag sulit menempel dengan stabil sehingga DNA virus tidak dapat disuntikkan ke dalam sel bakteri. Baik, kita kasih aplaus untuk Sri dan juga Suliani. Nah, jadi benar katakan oleh Suliani dan juga Sri Juli tadi bahwa kan serabut ekor ini kan sudah dijelaskan tadi kalau dia itu berperan untuk mengenali dan juga menempel pada sel bakteri. Nah, jadi ketika serabut ekor ini tidak berfungsi ataupun rusak, maka bakteriofag ini tidak bisa menemukan sel inangnya gitu, sehingga proses infeksi itu tidak dapat terjadi. Nah, kemudian sebelum memasukkan materi genetik ini, bakteriofag ini itu harus menempel kuat pada dinding sel bakteri gitu, sehingga ketika serabut ekor ini tuh rusak, atau tidak berfungsi, maka sel bakteri tersebut tidak bisa untuk menempel gitu, sehingga DNA virus ini tidak dapat disuntikan ke dalam sel bakteri. Baik,
Di sini Ibu akan memberikan kalian kasus permasalahan yang Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bagi yang tidak paham, silakan bertanya kepada Ibu ya. Untuk Febri, HP-nya tolong disimpan ya. Tidak ada bermain HP saat proses pembelajaran. Nomor 2. Sudah ditanyakan? Baik, apakah sudah selesai? Coba satu. Selesai. Baik, silakan. Coba satu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu, pertanyaannya, apa yang menyebabkan munculnya zona bening pada media yang ada pada pernyataan itu, padahal air yang diteteskan terlihat jernih? Nah, jadi penyebab munculnya zona bening pada media, zona bening yang muncul itu agar kemungkinan besar disebabkan oleh adanya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Meskipun air sungai terlihat jernih, di dalamnya bisa terdapat bakteriofag yang tidak terlihat oleh mata. Ketika bakteriofag ini masuk ke media, virus ini akan menginfeksi bakteri yang sudah tumbuh, kemudian berkembang biak di dalam bakteri sampai akhirnya bakteri tersebut pecah dan mati. Karena bakteri mati di area itu, maka pertumbuhan bakteri berhenti dan terbentuklah zona kosong atau zona bening pada media. Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2, dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada mana nih? Saya menunjukkan yang kelompok 2 untuk yang kedua, yang mana jika air disebutkan di sini apakah masih mungkin mengandung sesuatu yang berbahaya? Kalau berbahaya, iya, karena kejernihan air secara fisik itu bukan merupakan indikator mutlak bahwa air tersebut aman untuk dikonsumsi atau bebas dari bahaya. Nah, air yang jernih ini tetap bisa mengandung mikroorganisme patogen, bakteri seperti E. coli, virus atau parasit yang tidak kasat mata namun dapat menyebabkan penyakit. Nah, juga akan ada zat kimia berbahaya seperti gambaran, sehingga atau merkuri, peksida atau kulitan terlalu lainnya yang juga mengubah warna atau kejernihan air tersebut. Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Jadi, mengapa sih zona bening itu muncul? Nah, dikarenakan itu bisa disebabkan oleh namanya ada bakteriofag. Nah, jadi bakteri ini kan adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi, ketika bakteriofag ini masuk ke dalam media agar, maka dia ini akan menginfeksi, virus tersebut akan menginfeksi bakteri yang ada di media agar tersebut, gitu. Sehingga bakteri yang sudah tumbuh di media agar tersebut dia akan mati, akan berhenti pertumbuhan mereka, gitu. Maka dia akan pecah ataupun mati. Nah, karena bakteri tersebut mati di dalam media agar tersebut, maka inilah yang akan memunculkan zona bening atau zona kosong di dalam media agar tersebut. Baik. Nah, untuk materi kita pada hari ini, adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu minta dari salah satu dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi terkait pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Novita untuk memberikan kesimpulan. Baik Bu, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwasanya virus merupakan partikel aseluler yang sangat sederhana tersusun atas materi genetik DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid protein serta hanya dapat hidup dan bereplikasi di
di dalam sel inang, di mana salah satu jenis virus adalah bakteriofag, yaitu virus yang khusus menginfeksi bakteri. Bakteriofag ini memiliki struktur yang relatif lebih kompleks, terdiri dari kepala, kapsid, berisi DNA, leher, sel hubung ekor, dan serabut ekor yang berperan dalam proses penempelan serta penyuntikan materi genetik ke dalam sel bakteri, di mana strukturnya itu memungkinkan bakteriofag mengenali dan menginfeksi bakteri secara spesifik, sehingga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara struktur virus dengan fungsinya dalam proses infeksi. Baik, terima kasih Mbak Pinta. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian kerjakan proses yang sudah Ibu sajikan. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai? Nah, terkait materi pada kita pada hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Bahagiakah, sedihkah? Baik, baik, sekian pemaparan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah pengetahuan kalian semua. Baik, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat